Inggih, semeton sareng sami ketemu malih di channel Chef Mantra. Selamat datang kembali di channel Chef Mantra. Masak dengan Chef Mantra rasa pasti istimewa. Hari ini kita akan pengembangan nasi. Jadi nasi goreng. Nasi goreng kita bermula dari bagaimana cara memasak nasi. Dulu pernah dibilang bahwa nasi itu harus dibuat one day before. Ada juga bekas-bekas nasi atau sisa-sisa nasi. Yang jelas apabila kita membuat nasi goreng, menggunakan standar pembuatan nasi yang benar. Jadi nasi itu adalah 1 kilo sama dengan airnya kalau membuat nasi goreng yaitu 1 liter 200. 2 kilo 2 liter 200. 3 kilo 3 liter 200. Kalau setengah kilo berarti 700. Jadi setiap kilo penambahannya adalah 200 cc. Jadi 1 liter 1 berbanding 1 ditambah 200 cc air. Itu. Nah, bagaimana cara memasak nasi untuk nasi goreng? Pilihlah beras yang benar-benar tidak menyerap air. 1. Kedua, jangan terlalu lama beras itu digosok-gosok atau dicuci karena akan menyerap air. Kedua, cukup 2-3 kali dengan tidak menggosok-gosok atau meremas-remas. Ketiga, setelah Anda mencuci beras itu, gunakan yang namanya bowl perforated bowl. Berarti baskom atau bowl yang lubang-lubang. Di mana tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air saat mencuci beras. Itu ya. Kenapa sering yang namanya nasi itu naik turun matangnya? Karena saat Anda memasak beras atau membilas beras, sisa air yang digunakan untuk membilas itu masih ada di tempat alat yang digunakan membilas beras itu. Nah, pastikan bahwa apa yang saya katakan tadi diikutin. Setelah begitu siapkan yang namanya rice cooker. Karena kita di sini masak menggunakan rice cooker yang sudah familiar. Jadi masing-masing rumah tangga pasti sudah mempunyai yang namanya rice cooker. Rice cooker itu dipastikan untuk berapa kilo? Ada yang setengah kilo, berarti matangnya jadi 1 kilo. Jangan nanti ada 1 kilo, Anda masak 2 kilo, berarti kelebihan 1 kilo. Berarti 1 kilo ataupun 2 kilo, berarti berasnya adalah 1 kilo. Kalau dia setengah kilo, berarti 1 kilo. Itu ya. Jangan nanti yang diukur beras mentahnya, tapi beras matangnya yang diukur. Ya. Jadi 1 kilo rice cooker, berarti berasnya setengah kilo. 2 kilo berarti berasnya 1 kilo. Itu ya. Diulang lagi ya. Jadi ukurannya adalah ini ya. Maaf tadi mungkin ada kekeliruan. Diukurnya adalah mentahnya. Ya 1 kilo berarti dia bisa berkembang menjadi 2 kilo. Itu ya. Nah, kalau contohnya rice cooker ini adalah untuk 2 kilo. Berarti 2 kilo itu matang. Ya. Berarti berasnya 1 kilo. Ingat. Itu. Nah, setelah begitu, masukkan beras yang sudah dibilas ke dalam rice cooker dengan jumlah yang sudah Anda tentukan. Mau setengah kilo, mau 1 kilo. Kalau setengah kilo, ingat airnya 700. Kalau 1 kilo, 1 liter 200. Ya, 200 itu penambahan, jangan dikalikan. Nanti 1 kilo adalah 1 liter 200. 2 kilo, 1 liter 400, bukan begitu. Berarti 1 ditambah 200. Ya, paham? Nah, selanjutnya setelah masuk baru ditambahkan garam 1 sendok yang setengah kilo ini ya. Setengah kilo airnya adalah 700, berasnya 500, garamnya adalah 1 sendok teh ya, garam mix. Sedangkan untuk minyaknya 1 sendok makan. Kenapa minyak itu dimasukkan? Tujuannya supaya membreak beras itu tidak menggumpal gitu ya. Nah, setelah dimasak kira-kira 35 menit sampai 40 menit, pastikan beras itu benar-benar sat ya. Dan posisi lampu pada rice cooker itu warm. Berarti posisinya sudah
kadar airnya sudah turun. Nah, baru Anda angkat, pindahkan ke perforated bowl lagi. Berarti bowl ataupun baskom yang lubang-lubang tadi. Tujuannya untuk cepat dia dingin sehingga beras itu benar-benar dia break seperti ini ya. Nah, ini dia break, pecah dia ya. Tuh. Nanti nggak usah terlalu banyak memasukkan garam karena di dalam ini sudah ada garam. Ya, itu. Nah, sekarang Chef akan membuat nasi goreng yang chow dari ayam char siu. Ya, bahan-bahannya tadi yang sudah kita masak kemarin itu char siu pada video-video sebelumnya kita gunakan, kita simpan, kita kembangkan menjadi nasi goreng yang chow char siu ayam. Ya, baik, kita ambil nasinya adalah 200 gram mateng. Ya, pasti mentahnya ini 100 gram. Ya, jadi 1 kilo untuk berapa orangkah makan? Kalau dia ala carte itu untuk 10 orang. Kalau dia untuk buffet atau prasmanan untuk 20 orang. Ya, pastikan itu. Nah, ini ilmu-ilmu ini akan juga Anda akan dapatkan tapi pada video-video bahas mantra. Ya, itu pastikan selalu menonton video-video Chef Mantra pada channel Chef Mantra. Gitu. Nah, ini sudah. Nah, daun-daunannya ataupun bahan pelengkapnya ada nanti ada daun pre dan daun bawang. Ya, ini. Oke, kita potong tipis. Oke, kita pastikan daun ini kita ambil bagian tengahnya sehingga putihnya kita dapatkan. Ya, kita ambil, kita potong tipis ya. Tuh, lihat. Oke. Oke, kita potong begini. Nah, ini kita ambil dulu karena belum rata, baru kita buat ini ya. Tuh. Char siu-nya kita ambil kira-kira sekitar 50 gram ya pada satu porsi. Ini Chef Mantra membuat satu porsi ya. Oke, itu ya potongnya ya. Oke, sudah, kita akan kocokkan satu telur. Oke, kita aduk. Nah, sudah. Sangat mudah. Oke, kita akan nyalakan api, mulai memasak. Tetap minyak sakti, ya. Oke, minyak sakti, tuh. Tidak perlu kita masukkan bawang putih karena sudah ada di minyak sakti, ya. Itulah gunanya minyak sakti kita buat untuk memudah kita masak, ya. Nah, kita masukkan telur aja. Oke, telurnya. Oke, dengan teflon begini kita bisa membuat nasi yang chow ya. Tuh, sudah. Kita masukkan nasinya. Yang 200 gram mateng ya. Ini kan pecah dia sudah. Tuh, nasinya pecah. Ya, karena masaknya udah benar ya. Tuh. Oke, kita turunkan apinya. Oke, karena kita butuh pemanasan, bukan untuk penggorengan ya. Tuh. Oke, sudah. Pastikan dia merata. Tuh. Tuh kan? Lepas, nasinya lepas semua tuh. Oke, kita tambahkan sedikit
minyak wijen, ya, buang sedikit begitu, dan kecap ikan sedikit ya. Tuh, sudah cukup. Aduk lagi. Pastikan kecap ikan sama minyak wijennya sudah larut ya, karena kita butuh baunya. Tuh. Ya. Nah, sekarang baru kita masukkan char-siu-nya. Oke, kita aduk dulu. Sangat simpel, mudah ya. Tuh, sudah. Biarkan dia, biar suaranya menghilang karena dia ada kandungan airnya ya. Tuh. Jangan panik begini, nanti takutnya dia kebakar, angus, enggak. Ya, karena alat juga akan membantu kita masak bagus atau baik, karena peralatan-peralatan itu sudah kita gunakan maksimal dan kualitasnya sudah sesuai daripada apa yang kita pakai ya. Tuh ya. Kita cicip dulu sedikit ya. Tuh. Kita tambahkan sedikit gula ya. Garamnya sudah nggak perlu karena sudah pada masak nasi tadi sudah ada garam. Oke, setengah sendok teh, dan MSG sedikit setengah sendok teh. Dah. Matikan apinya. Tuh. Oke. Nah, ini untuk satu porsi, ingat nasinya mentah adalah 100 gram, matangnya 200 gram ya. Selesai sudah nasi goreng Yangzhou char-siu ayam atau nasi goreng Yangzhou char-siu. Terima kasih, sukses semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.